Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktikum 2, yaitu interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah membuat select statement dalam PL/SQL, membuat DML statement dalam PL/SQL. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel, sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DML statement adalah: yang pertama, keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DL atau Data Definition Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PL/SQL tidak mengandung DCL atau Data Control Language. Jadi, dalam PL/SQL tidak ada perintah grant atau revoke. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum atau sintaks dari select statement adalah seperti gambar di bawah ini, yaitu select list into, kemudian variable name, from table, dan where condition. Select list, daftar kolom setidaknya 1, termasuk di dalamnya SQL, fungsi baris, fungsi grup. Variable name, scalar variabel yang menangani nilai yang dipanggil atau retrieve. Record name adalah PL/SQL record yang menangani nilai yang dipanggil. Table merupakan nama tabel database. Condition, terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator. Pembandingan termasuk variabel dan konstanta PL/SQL. Klausa into dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari klausa select. Memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving dalam PL/SQL, yaitu dengan cara declare, begin, dan diakhiri dengan end. Kemudian contoh kedua yaitu dengan menggunakan deklarasi dengan atribut %type, yaitu declare, begin, end, di mana di dalam declare v_hiredate employee.hiredate %type. Selanjutnya yaitu manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada di dalam database, digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language, terdiri dari perintah insert, menambahkan baris baru, update, memodifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, merge, memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data, perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru, yaitu begin insert to, misalnya ke dalam tabel employees, kemudian value-nya, dan diakhiri dengan end. Mengubah data, perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Declare visual increase, kemudian di dalam begin terdapat perintah update untuk tabel employees. Kemudian menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete, yaitu declare v_depno begin. Di dalam begin terdapat fungsi perintah delete, yaitu untuk delete tabel employees. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Berikut ini contoh penggunaan dari merge. Begin merge into digabungkan ke dalam copy M, kemudian C using employees A on a.employee_id sama dengan v_epno. Kemudian when match then. Selanjutnya yaitu
Aturan penamaan. Terdapat aturan penamaan dalam PL SQL, yaitu misalnya identifiernya variabel. Aturan penamaannya v, name, atau bisa langsung dengan contoh vsal. Untuk konstanta j underscore name, jadi contohnya seperti j underscore inscript underscore sal. Misalnya untuk table nama table employees. Record, name record, customer record, dan yang terakhir adalah host atau bind variable, misalnya g underscore name, dan untuk contoh konkretnya adalah g underscore year underscore sal. Selanjutnya yaitu SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses press dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini merupakan contoh dari atribut SQL cursor, yaitu SQL %row count digunakan untuk jumlah baris data yang dihasilkan dan berupa nilai integer. Kemudian SQL %font, atribut boolean yang bernilai true jika ada satu baris data atau lebih yang dihasilkan. SQL %not font, atribut boolean yang bernilai true jika tidak ada satu baris data pun yang dihasilkan. Kemudian SQL %is open, selalu bernilai false karena PL/SQL akan menutup implicit cursor begitu selesai dieksekusi. Dapat dicontohkan pada variabel seperti di bawah ini, yaitu variabel declare begin. Di dalam bagian terdapat atribut dari SQL cursor, yaitu SQL %row count. Dan selanjutnya kita akan memasuki bab latihan soal untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk soal yang pertama dalam soal latihan pertemuan kali ini, yaitu buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi maksimum, setelah itu simpan hasilnya dalam bind variable g underscore small underscore depno dan tampilkan hasilnya. Dan jawaban untuk soal nomor 1 adalah set server output on declare g underscore mark underscore depno departments dot department underscore id %type begin select mark department id into g underscore mark underscore depno from departments dbms underscore output dot put underscore line, kemudian to chart g max depno dan diakhiri dengan n. Selanjutnya, untuk melakukan query terhadap soal latihan di dalam praktikum kedua ini, kita dapat melakukan dari command prompt dengan mencari cmd, kemudian kita klik enter, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk dengan cara SQL plus dengan memilih HR dan passwordnya juga HR. Kemudian kita lakukan query untuk soal yang pertama dengan cara melakukan perintah seperti ini. Set server output on declare g underscore mark underscore depno department department id underscore type, kemudian bagian select mark department id, kemudian into g underscore mark underscore depno from departments, kemudian dbms output dot put underscore line, kemudian lakukan eksekusi dan hasilnya adalah seperti ini. Untuk soal yang kedua, yaitu modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departments. Yang pertama, A. Gunakan perintah define untuk nama departemen, beri nama departemen yang baru dengan education. Yang kedua, B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan g underscore mark underscore depno ditambah 10, jadi 220
270 ditambah 10 menghasilkan 280. Nama departemen sama dengan soal 2A dan isi kolom location ID dengan 0. Yang C, tampilkan data departemen baru yang dibuat, yaitu dengan cara set server output on define dep n sama dengan education, declare g underscore mark underscore departments dot department underscore id percent type, gname departments dot department name underscore row percent type. Kemudian begin select mark dbms put outline, kemudian insert into departments dan value sama dengan g underscore mark underscore depno plus 10, sehingga dapat menghasilkan seperti yang dijelaskan pada penjelasan soal, yaitu 270 ditambah 10. Kemudian dbms underscore put underscore line adalah menghasilkan sebuah sukses. Selanjutnya yaitu seperti pada SQL berikut ini. Untuk soal yang kedua, kita dapat melakukan query sebagai berikut, yaitu set server output on, di mana define dep underscore name dengan diberi nama education, kemudian dilakukan declare g underscore mark underscore depno, merujuk pada soal nomor 1 tadi, department underscore id percent type, kemudian dilakukan begin select maximum department ID into g underscore mark underscore depno, kemudian dbms underscore output, kemudian memasukkan departments, yaitu department ID, department name, dan location ID dengan value. Yang pertama adalah g underscore mark underscore depno ditambah 10, kemudian untuk department name yaitu ampersand dep underscore n, dan untuk location ID yaitu 0. Kemudian dbms output put underscore line berisi sukses. Kemudian terdapat subquery di sini, yaitu select department underscore ID, department name into g underscore mark underscore depno, g underscore name from departments, kemudian where department ID underscore g underscore mark underscore depno ditambah 10. Kemudian kita melakukan outputnya, yaitu terdiri dari ID dan nama, kemudian n, dan kita melakukan eksekusi. Hasilnya adalah seperti ini, sukses dengan ID 280 dengan nama education. Untuk soal yang ketiga yaitu modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280. Set location ID sama dengan 1700. Dan jawaban untuk melakukan query pada soal nomor 3 yaitu set server output on begin update, melakukan update departemen set location ID sama dengan 1700, where departemen ID sama dengan 280, dan diakhiri dengan n. Pada soal selanjutnya adalah nomor 4, yaitu buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2, departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut SQL %rowcount. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL. Yaitu selanjutnya jawaban untuk soal nomor 4 adalah variable row delete varchar 30, set server output on begin, melakukan delete from departments where department ID sama dengan 280. Kemudian menggunakan atribut kursor SQL rowcount, SQL %rowcount sama dengan row deleted, kemudian n. Dan cukup sekian pembahasan pada pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.